Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 8, selamat siang. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu di mata pelajaran seni budaya. Sebelum itu, Mem ingin tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja dan tidak ada yang sakit ya. Amin. Baiklah, kita langsung ke materi atau pembahasan. Jadi di semester pertama ini atau di pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang menggambar model. Nah, apa sih menggambar model itu? Jadi, menggambar model adalah salah satu teknik yang sering dilakukan oleh seorang perupa. Saat menggambar model diperlukan ketekunan dan ketelitian supaya hasil yang dicapai sesuai dengan objek yang digambar. Semua objek baik benda mati maupun benda hidup dapat dijadikan sebagai model. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih perupa itu? Jadi perupa adalah seorang seniman dalam seni rupa. Itu disebut dengan perupa. Baiklah, selanjutnya mengenal gambar model atau bentuk. Pola kelakuan manusia atau kegiatan yang melibatkan kemampuan penglihatan dan kemahiran tangan merupakan arti dari menggambar. Salah satu teknik yang sering dilakukan oleh perupa adalah menggambar model. Menggambar model dimulai dengan menentukan objek benda yang akan digambar terlebih dahulu. Jadi sebelum menggambar, perupa akan menentukan objeknya terlebih dahulu. Jadi tidak mengarang bebas. Nah, kemudian melakukan pengamatan terhadap objek. Setelah perupa menentukan model gambar, dia akan melakukan pengamatan terhadap objek gambar tersebut. Setelah itu, dia akan mengingat dan menyusunnya menjadi bentuk yang utuh seperti apa adanya. Kemudian untuk proses menggambar modelnya sendiri sebenarnya dapat dimulai dengan cara yang sangat sederhana. Nah, pertama-tama kalian harus membiasakan untuk membuat sketsa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya gambar yang akan kalian buat itu memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, sebelum itu makanya harus ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Nah, bentuk dasar dari objek yang akan kalian gambar itu seperti apa? Contohnya, apakah bentuk dasarnya bulat, apakah kotak, apakah segi 4, segitiga, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Contohnya ketika kalian menggambar binatang. Nah, di sini kan kalau kalian menggambar binatang pasti kalian tidak hanya melihat badan sama kepalanya saja, tetapi kalian juga harus bisa melihat apakah binatang tersebut ada bulunya, terus matanya itu seperti apa, hidungnya seperti apa. Nah, itu kalian harus mengetahui bagian detail dari objek gambar yang akan kalian buat. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, karena ini adalah menggambar model, jadi kalian harus menggambar sesuai dengan objek gambar yang kalian pilih. Jika kalian tidak menggambar sesuai dengan objek gambar yang kalian pilih, itu namanya bukan menggambar model, tapi menggambar bebas. Kenapa? Karena kalau menggambar model harus menggambar sesuai atau sama persis dengan objek yang kalian pilih. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, atau berwarna. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan kesan realistis pada gambar yang kalian buat atau yang kalian ciptakan. Dan yang terakhir, memberi kesan untuk latar belakang gambar yang kalian buat.
Kemudian macam-macam bentuk atau model. Yang pertama, bentuk kubistis. Bentuk kubistis merupakan bentuk-bentuk yang menyerupai kubus atau balok. Benda-benda yang memiliki bentuk kubistis antara lain lemari, meja, kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Yang kedua, bentuk piramida dan kerucut. Bentuk piramida merupakan bentuk benda yang menyerupai limas. Contohnya adalah piramida yang ada di Mesir. Adapun bentuk kerucut merupakan benda yang bentuk bagian atasnya lancip. Contohnya tumpeng, topi ulang tahun, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk silindris. Bentuk silindris merupakan bentuk benda yang menyerupai tabung atau silinder. Benda yang memiliki bentuk silindris antara lain gelas, ember, dan tong. Yang keempat, bentuk bola atau bulat. Bentuk bola atau bulat merupakan bentuk benda yang menyerupai bola, yaitu bundar dan bagian dalamnya terkesan berisi. Yang kelima atau yang terakhir adalah bentuk bebas atau tak beraturan. Bentuk bebas merupakan bentuk benda yang tidak memiliki keteraturan atau lepas dari bentuk geometris. Contohnya binatang, tas, sepatu, pakaian, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian unsur-unsur dalam menggambar model. Untuk menghasilkan suatu gambar yang bagus dan menarik, maka perlu diperhatikan unsur-unsur yang ada pada gambar. Yang pertama, tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan pada setiap benda yang bisa dilihat juga diraba, di mana sifatnya terkesan halus, kusam, kasar, licin, mengkilap, dan lainnya. Sifat tersebut bisa dirasakan melalui indera penglihatan dan juga rabaan. Yang kedua, bentuk. Dalam seni rupa diartikan sebagai wujud yang terdapat di alam dan yang tampak nyata. Misalnya, membuat bentuk manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Ada juga bentuk yang hadir karena tidak dijiwai atau secara kebetulan. Dalam bahasa Inggris disebut shape, yaitu yang dipakai juga dengan kata wujud atau raga. Pada karya seni rupa, bentuk diciptakan sesuai dengan kebutuhan praktis atau penerapan. Dalam hal ini, bentuk yang diciptakan sesuai dengan nilai kegunaan. Selain itu, bentuk juga diciptakan sebagai ungkapan perasaan atau ekspresi seperti pada lukisan dan patung. Kemudian garis. Garis adalah pertemuan dari beberapa titik. Garis dapat dibagi menjadi dua, yaitu garis alamiah dan garis buatan. Garis alamiah yaitu garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Sedangkan garis buatan ada dua jenis. Pertama, garis yang sengaja dibuat. Contohnya, garis hitam pada gambar ilustrasi untuk menciptakan bentuk dan sosok atau figur. Yang kedua, garis yang tidak sengaja dibuat. Timbul karena diciptakan dua bidang dengan warna barik atau tekstur yang berbeda. Jadi intinya garis buatan adalah garis yang sengaja dibuat atau diciptakan oleh sang perupa dalam karyanya. Yang terakhir, gelap dan terang. Gelap dan terang ada sebagai akibat dari cahaya. Benda terlihat gelap jika tidak terkena cahaya. Sebaliknya, benda akan terlihat terang jika terkena cahaya. Cahaya yang dapat mempengaruhi nilai keindahan karya seni dibagi menjadi dua, yaitu cahaya alamiah atau cahaya sebagai unsur alam seperti sinar matahari, bulan, petir, dan api, dan cahaya buatan manusia seperti cahaya lampu, baterai, dan sebagainya. Kemudian fungsi dari gelap dan terang atau value. Yang pertama, unsur gelap terang dalam cahaya pada karya seni rupa
memberikan nilai ekspresi, misalnya untuk menampilkan kesan dramatis pada tulisan seperti tema peperangan dengan ungkapan gelap dan terang. Yang kedua, gelap, terang, cahaya pada karya seni rupa yang memberikan nilai emosi, misalnya cahaya yang menembus jendela kaca patri yang menimbulkan kesan hikmat pada interior masjid. Yang ketiga atau yang terakhir adalah unsur gelap terang cahaya pada karya seni rupa memberikan kesan trimatra atau plastis bagi benda. Dalam hal ini, gelap terangnya cahaya dapat memperkuat sifat benda trimatra. Benda trimatra seperti patung, guci, vas, dan sejenisnya. Baiklah, sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang Mem sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bagi kalian yang masih belum paham dengan materi atau pembahasan hari ini, kalian bisa menanyakannya di grup atau menanyakannya langsung ke Mem. Untuk tugas hari ini, kalian bisa masuk ke link Google Formulir yang sudah Mem siapkan, atau kalian juga bisa langsung mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Tugas akan Mem tunggu sampai pukul 21.00 atau jam 9 malam. Apabila lewat dari jam 9 malam, maka link akan Mem tutup. Sekian dari Mem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.